Salam Rahayu, salam Nusantara. Eh, Posisi kita ada di Pendopo ya guys, Pendopo alun-alun Ponorogo. Dan kita sini akan podcast ya tentang mungkin Bunda Asba akan menyampaikan pesan-pesan dari leluhur. Jadi kita mungkin bersama Bunda Asba akan disampaikan kepada kita. Oke, kita mulai dari sekarang. Mungkin Bunda Asba akan menyampaikan pesan-pesan dari leluhur. Assalamualaikum. Ini dari tim Bedah Sejarah Nusantara BSN Australia. Selamat malam. Sehat selalu untuk semuanya yang nonton hari ini. Saya Blasco. Kemarin waktu saya datang ke Jogja itu ada 3 pesan dari beliau leluhur, dari Sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo dan Panembahan Senopati ing Aruga Panetepanotogomo serta Bunda Ratu Pangeslapa. Ya, intinya tentang kesatuan dan persatuan bangsa. Beliau yang dari Panembahan Senopati waktu itu keadaannya Sito tidak bisa mengambil videonya, mendadak. Kang Nur Cahyo juga waktu diambil itu waktu di batunya itu loh, itu kan itu kan situ tuh nggak di shooting tuh. Waktu duduk di batu itu loh, itu kan nggak di shooting tuh. Itu kan situ keadaannya. Beliau menyampaikan, 1, ojo lali marang kang nguripi. Biji 1 itu tok pesannya. Terus yang kedua, ketiganya itu sama pesannya beliau. Antara beliau, Panembahan Senopati, Sinuwun Sultan Agung dan Bunda Ratu Pangeslapa itu intinya satu sama, yaitu kita menjaga keutuhan NKRI ini dengan lapang dada, dan kita pun dinasihati untuk siap dalam keadaan nanti jika ada perubahan era zaman, kita harus siap menghadapi dengan sekuat kita, intinya itu. Dan 1, beliau mengingatkan saya, di sini ada suatu virus nanti atau wabah yang menjangkit ke tanah Jawa. Tidak tahu itu wabah apa. Beliau memberi pesannya supaya hati-hati, menjaga fisik masing-masing, makan banyak terutama sayuran, buah, intinya seperti itu. Itu lewat udara, wabah besar nanti. Udara itu menyampaikan seperti itu. Sejenis virus pokoknya dari luar, melebihi corona. Apa itu melebihi corona? Virusnya ini, beliau Sultan Agung Hanyokrokusumo memberi saran pada kita bertiga ini senantiasa ya tidak putus untuk mengingatkan leluhur, sowan ke tempat leluhur. Istilahnya kita bukan ini ya, musyrik, bukan.
Beliau tahu kok orang musyrik itu kayak apa. Iya. Beliau tahu. Intinya kita itu sowan mengingat leluhur dan mendoakan itu saja. Jerih payahnya leluhur itu kalau tidak ada perjuangannya leluhur tidak ada kita ini. Intinya seperti itu. Satu yang tidak boleh diutarakan, cukup saya yang tahu, ini untuk negara, dan itu bagi saya sebagai sandi ya, pasukan terik sandi, nggak boleh ini ceritakan ke siapapun, cukup saya akan menjaga NKRI ini seutuh saya, sekuat tenaga saya, semampu saya, dengan modal jujur, ikhlas, itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari Penembahan Senopati ya itu tadi, ojo lali marang kang nguripi, satu itu dari Penembahan Senopati. Kita nggak sempat toh video itu waktu kita situ kan keadaannya mendadak, jadi nggak bisa ngutarakan sana, baru sempat nyampaikan di sini. Beliau minta doanya juga dari kita ini, anak cucu. Beliau minta doanya untuk beliau. Beliau juga mendukung perjuangannya ini, perjuangan saya, perjuangan ini, bedah sejarah Nusantara ini. Masih salut, masih ini. Ada anak muda kok masih mau menguri-nguri budaya Jawi. Langka sekarang. Kalau anak sekarang kan paling tidak sebenarnya ini apa Billboard Ya. gitu kan. Dia tidak menyalahkan, itu semua kan juga hobi dan seni lah istilahnya. Dan itu yang tak sampaikan. Mas J mungkin mau menambahkan atau Kang Nur mau menambahkan. Dan tadi Jess ya, itu tadi yang disampaikan Bunda itu yang mungkin dari pendapat Bunda itu mungkin kalau dikuak dari sejarah yang masa lalu itu adalah zaman guru-guru gitu. Zaman guru-guru yang apa yang disampaikan leluhur zaman dahulu seperti itu, dan juga zaman Bolobendu seperti itu. Dan itu nantinya kan dari zaman kegelapan ini nanti akan masuk ke zaman yang terang, benderang sangat seperti itu, zaman Wonosobo ya. Seperti itu tata kemakmuran seperti itu. Mungkin itu yang mungkin saya tangkap. Mungkin leluhur itu memberikan petunjuk agar kita tuh kedepannya biar tahu ya, juga waspada, eling waspada ya. Kita mau makmur, kita mau mulia itu mesti jalannya nggak mudah gitu. Dilewati dari beberapa sakit, musibah itu mesti. Dan kita itu mau belajar ikhlas atau sabar. Sabar, tapi kalau nggak ikhlas, sebenarnya ikhlas dulu baru sabar. Kalau orang sudah ikhlas, sabarannya pasti udah nggak ada apa-apa. Dan tadi Bunda telah menyampaikan dari pesan dari leluhur ya, agar kita mengetahui akan istilahnya itu kita tuh persiapan biar nggak kaget gitu kan. Dan nantinya kedepannya kita bisa menikmati dari masa depan yang lebih baik daripada sekarang. Ya mungkin kita tuh semuanya ada tahap-tahap zaman ya, zaman seperti itu. Juga yang menyampaikan dari pesan-pesan leluhur seperti itu guys. Dari Masih tambahan seperti itu. Beliau tuh sampai Panembahan Senopati itu menangis. Sayang kita nggak bisa ini, nggak bisa videoin ya. Beliau sangat berat, sangat punya kayak beban pikiran kayaknya. Sampai beliau hanya satu pesannya yang tak inget sampai sekarang itu satu, ojo lali marang kang sing nguripi.
Jadi intinya kita harus eling karo Gusti Allah. Intinya ya sholat, nek wong kuwi Islam. Ya, untuk Kristen ya aku nggak tahu, Buddha nggak tahu kan. Ya, kalau Buddha kan Islam, ini sholatnya ora pedot, kon mempeng oleh golek sinawang lomo, maca Quran. Maca Al-Quran itu pun ya tidak hanya sekedar membaca, jadi harus ini ada ilmunya juga, tidak hanya sekedar membaca. Maca tapi nek gak diresapi dalam hati, dalam kalbu juga hilang nanti akhirnya, percuma. Intinya di situ beliau menyampaikannya ke saya. Kalau Bunda Ratu Pantai Selatan itu antara agama dan budaya itu sinergi, berjalan bareng. Budaya tidak ada agama akan gelap. Paham kalau tidak saya jabarkan, mungkin Anda sudah tahu. Ceritanya ngono ora ono seni lah istilahnya. Agama itu kan fondasi toh. Fondasi untuk kalau kita sudah punya fondasi kan, dengan perkembangan budaya itu kan kita bisa milah-milah, itu budaya yang baik, itu budaya yang tidak, kita kan bisa milah-milah, itu intinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pesan-pesan beliau. Menjadi yang pesan terakhir itu akan ada timbul gejolak wabah virus yang melebihi corona. Ibarat itu musibah, kita diminta untuk melawan antara mati dan hidup. Intinya seperti itu. Kuatkan fisik, banyak makan yang isinya bergizi lah kalau untuk melawan itu. Semua saya kembalikan ke Pak Takdir, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang buat kita hidup kan beliau. Jadi yang kalau seumpama kita berusaha, kalau Tuhan nggak menentukan ya, nah itu aja jabaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.